Oke, kali ini saya akan membahas rekapan murid Banner Fest 4.5 ya buat banner BAJP, dan ini juga gua bikinnya telat. Jadi mohon maaf aja kalau ketelatan, berarti ya gua cuman rada-rada takut aja sih, cuman kepikiran aja. Dan tanpa basa-basi langsung aja rekapannya ya. Ini paling panjang durasinya. Yang satu, Ichika Swimsuit. Dia ini murid gratis. Dia atributnya Sonic, attack-nya Sonic, shieldnya itu dia tuh darahnya tuh biru. Dia perannya support. Di kota dia senyum, di luar ruangan dia flat, di indoor dia cemberut. Tanpa basa-basi langsung aja bahas skill-skillnya aja. Ya, X-nya itu cakar tersembunyi, mengurangi resistensi kerusakan kritikal satu musuh sebesar 3,5% selama 30 detik. Selain itu memberikan kerusakan yang setara dengan 242% dari kekuatan serangan, atau memberikan tembakan terkonsentrasi ke musuh yang ditentukan selama 30 detik. Normal skillnya itu adalah dukungan api setiap 35 detik untuk satu musuh, kurangi resistensi kritikal sebesar 15,2%, dan resistensi kerusakan kritikal sebesar 20,5% selama 20 detik, atau juga memberikan kerusakan yang setara dengan 100,3 kekuatan serangan. Pasif, sikap menembak yang patut dicontoh. Kekuatan serangan itu meningkat sebesar 26,6%. Subnya itu arbiter komisi kehakiman, itu subnya meningkatkan kecepatan serangan sekutu sebesar 17,3%. Si Ichika ini cocok buat raid hero, Bina, HOD, terus Shiro Enkuro dan GOZ. Kata gue sih dia paling cocok dibawa ke Shiro Enkuro dan GOZ aja lah. Soalnya kan dia kan kritikal, aku tuh kan kritikal. Dia juga ini apa tuh, damage-nya nggak terlalu gede. Kalau bawa ke Keburah juga damage-nya juga dikit. Oh ya dah, ayo lanjut ke Hasumi Swimsuit. Ini murid bintang 3. Atributnya itu dia itu serangannya apa tuh? Serangannya oranye. Shieldnya itu merah. Dia itu sebagai attacker atau murid striker. Urban dia cemberut, outdoor dia field dia ketawa banget, dan indoor dia itu flat ya. Nah, basa-basi langsung aja bahas muridnya aja, bahas build-nya saja ya. 敵発見。降参を開始します。上がり続けているのだろう。心の目で見ればこの程度。はっ。あなたスイカは野菜ですので。まだまだここからです。現時刻をもって戦闘態勢を解除します。X-nya itu nggak tahu dah ini apa, cuman Surefire Piercing Shot, menimbulkan 45 sampai 866% kerusakan pada musuh yang di area berbentuk kerucut. Kerucut tuh kayak
ya gitulah. Kipasnya kecil. Normalnya itu adalah tembakan 0 kalori setiap 35 detik. Tingkat damage kritikal sebesar 12,8 sampai 24,4% dan tingkat kritikal sebesar 4,7 sampai 8,9 untuk setiap potong semangka. Berarti ini di stack ya, potong semangka yang dipegang, berarti sebesar kayak semangka gitu kayaknya. Gua nggak tahu, gua belum pernah nyoba. Pasifnya itu konsisten sepanjang, meningkatkan serangan sebesar 14 sampai 26,6%. Terus subnya itu manjakan diri Anda setiap 4 kali X skill memberikan kerusakan pada target, mendapatkan 1 potong semangka selama 43 detik, dapat menambung hingga 4 stek potongan semangka, dan efeknya menumpuk. Setiap potongan semangka meningkatkan kerusakan kritikal sebesar 3,3 sampai 6,2%. Jadi dia itu kayak nge-stack damage. Terus dari makin udah nyampe 4 stack nih, damage-nya makin gede sampai 6,2%. Ya gede. Dia ini build-nya paling, kalau dia ini kata gue sih, dia itu semua murid Banner Fest wajib di gacha. Soalnya ini kayak mirip si, ini nggak kayak Mika sih, tapi kalau cuma sekali tembakan aja. Ya si Hasumi ini kalau pasifnya ini bagus loh. Iya bagus, jadi wajib digacha. Jadi build ini paling ya sub X sama normal. Sub X normal aja, udah itu aja menurut gua. Dia ini paling bagus, si Hasumi ini paling bagus bawa ke Ciset. Murid Flash cocoknya di Ciset anjing. Mending pakai si Hinade apa si Mika masih bisa lah. Dia cuman jadi striker pendukung aja buat bersih krocok. Nah, ayo kita lanjut ke bahas berikutnya adalah murid Seiya. Dia ini murid striker. Seiya Shin-Sweet ya. Dia muridnya striker. Dia itu attackernya itu orange lagi seperti biasa. Dia shieldnya itu biru. Dia itu tipikalnya itu pendukung supporter kayak itu, tanpa basa-basi. Dia itu paling kuat ranknya S lah, seperti biasa lah, S. Tanpa basa-basi langsung kita bahas muridnya saja. X-skill-nya itu adalah Beach of Romance, meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan keterampilan skill X satu sekutu selainnya sebesar 39,74,1% selama 25 detik. Gila, damage-nya loh lebih gede daripada si Harece, cok. Jadi ya lu cuman bawa si Seiya udah cukup aja, Seiya sama Kisaki udah. Jadi ini kasih buffnya gede loh. Iya, jadi kalau mau dikasih kayak contoh kalian bawa Rio Kisaki macam masih cukup lah. Ini damage-nya loh.
Normal skillnya itu setiap 12 serangan normal nih kayak jepret-jepret tuh dia nyembuhin satu sekutunya dengan HP terendah. Kayak contoh HP terendah musuh nih udah 64,9%, terus 100 sampai 103%. Terus disembuhin tuh segede disembuhinnya 64,9 sampai 103% gitu. Jadi dia healnya paling kalau darah musuhnya dikit keisi. Jadi kalau darah musuhnya masih belum dikit banget nggak keisi cuy, seriusan. Pasifnya itu adalah refresh, meningkatkan penyembuhan sebesar 14 sampai 26,6%. Nah, saya ini tuh penyembuhannya tuh kalau darahnya belum kritis banget yang dia nggak ngisinya gede cok, jadi cuman nggak ngisi apa kalau darahnya masih banyak, bukan masih banyak kayak full gitu lah, kayak masih sisa banyak, nggak terlalu dikit banget, nggak kritis gitu. Terus keterampilannya itu kota, pop, dan bintang. Saat X nya dia diaktifin nih, dia ningkatin attack speed sebesar 16,3/31% selama 24 detik. Saya ini cocok buat dibawa ke raid, semua raid seperti biasa. Tapi dia cocoknya buat raid Kaiten, Hero, Bina, HOD, Ferorozilla, Wakamohache, GAOZ, Shiro Enkuro, Chiset. Kalau ke Gebura ya gue saranin jangan ke div gede lah, soalnya kan Gebura kan paling dia Gebura kalau attacker-nya biru jangan dibawa. Bawa sih boleh bawa, tapi di tim 2 atau tim 3 aja. Untuk terus ke UE 50 nya ini dia cuma ningkatin yang skill yang refresh aja sih, yang ini yang ningkatin apa tuh, refresh yang kayak penyembuhan aja, refresh cuman ningkatin penyembuhan aja sih, tapi penyembuhan juga ntar lama gede kok. Tapi kalau kata gue sih bagusan saya sama Mari sih, kalau ketergantungan healing ya paling bagusan Mari. Kalau mau damage sama healing seimbang ya paling Kisaki wajib. Terus juga lanjut ke Mikong. Mika Swim Sweet. Jadi tipenya penyerang, murid fast juga. Attacker dia Sonic, shieldnya itu dia biru mistik, terus dia sebagai striker. Urban dia ketawa, field dia senyum, dan indoor dia cemberut. Tanpa basa-basi langsung aja bahas ke murid Edan ini. Bahas aja murid Edan kayak gini nih. Damage-nya loh kritikal semua loh, sumpah. Makanya gue bahas dia tuh murid Edan.
X-nya itu saat digunakan pada musuh memberikan 1571%. Damage kekuatan serangan ke satu musuh saat mode tembak cepat kayak dia saat modenya attack speed nih, dia selalu mengeluarin X skill-nya. Tapi pada dasar star trail-nya meningkat bergantung pada jumlah penggunaan pertama dan kedua, cost itu 4 dan biaya ketiga sama keempatnya tuh 6. Jadi mainnya nih kayak tunggu si Mikanya itu attack speed dulu. Attack speed ini kayak 0 cost, biarin aja paling ya. Terus tunggu costnya itu ada 4, langsung tembak 4. Terus kalau udah nyampe 6 langsung tembak 6. Di stack mainnya gitu, ngestak. Penggunaan kelima dan selanjutnya itu biaya costnya tuh 10. Jadi kalau udah nyampe 10 nih costnya nih, tembaknya lebih gede. Ya gede, otakmu jangan kayak gitu, jangan kotor. Saat digunakan pada diri sendiri, segera tarik skill X-nya kemudian beralih mode tembak attack speed lah. Tembak cepat kayak attack speed 30 detik. Saat mode rapid fire dilepaskan, kembalikan kartu X skill ke akhir deck dan atur ulang biaya dasar. Terus saat digunakan pada diri sendiri, segera membatalkan status tembakan cepat, mengembalikan kartu X pada dasar deck dan mengatur ulang biaya dasar, cost dasarnya. Jadi habis dipakai terus ntar diulang lagi gitu. Kayak emang bener sih 4 kali X skill, soalnya ini kan mahal gitu. Kalau nggak ada Nagisa Summer juga mahal, murid aslinya mahal tapi gede damage-nya. Normalnya gadis di beautiful girl is found, anjay normal. Setiap 40 detik damage khusus getaran apalagi anjing, khusus kritikal meningkat sebesar 59,8 selama 33 detik. Pasifnya itu Pax Phobiscum meningkatkan jangkauan serangan normal sebesar 100 dan kekuatan serangan dasar sebesar 21,2%. Wow. Sursum Corda. Semua serangan kini dijamin menghasilkan serangan kritikal. Jadi semua skillnya si Mikong ini kritikal semua. Jadi nggak khawatir gacha crit lagi. Ya nggak khawatir gacha crit lagi. Soalnya dia nih critnya udah lengkap. Semua khusus serangan ditingkatkan sebesar 49,25%. Wow. Apakah Anda pusing dengan gacha kritikal? Ambil saja Mika. Tanpa Mika, hidup tidak dijamin tenang. Dia ini cocok buat tradable. Mika ini cocok buat tradable. Tradable kayak gimana tuh? Bawa ke tradable kayak HOD. Terus Bina, Hero, Perorogila, Kebura nggak dibawa sih, sumpah nggak dibawa. Kebura paling nggak dibawa. Kebura sama Kurokage aja. Kebura nggak dibawa. Kurokage ini dia masih bagusan. Kurokage-nya tuh paling bisa sih bawa, bisa, cuman Kurokage di bawahnya Mika sama si Handako Saraswati.
Oh iya, dia ini buildnya ini paling gue saranin X ya paling utama ya. X sub normal pasif. Nah, X sub normal pasif. Lanjut ke lesnya ya. Panjang lu mampus lu. Kayak si Mika ini cocok buat ke semua raid ya. Yang lanjut saja, Nagisa Swim Speed. Ini murid striker spesial. Dia ini status attack-nya Sonic. Jadi siapa tuh darahnya itu Sonic juga. Dia ini sebagai murid spesial kayak tadi. Urban dia ketawa, luar ruangan dia senyum, dan dalam dia cemberut. Tanpa basa-basi langsung saja membahas tante satu ini. Sensei, サマーベッドなら私の隣が空いておりますよ。X-nya mengikat waktu di masa perang. Memberikan status kelebihan biaya. Jadi X itu dia ngutang. Bagi kalian yang suka ngutang, ambil Nagisa. Karena dia ini kasih kritikalnya gede. 7,8,6% selama 26 detik. Kalau costnya itu kelebihan, jumlah murid yang terorganisir dan tidak ada yang mundur, nggak ada yang mundur, sehingga 5 murid lebih banyak dari biaya bertahan yang dapat dikonsumsi. Kan dia kan ngutang bro. Kalau ngutang dicontoh nih, Nagisa lu pakai ke Mika yang kosnya gede, atau enggak Hifumi lah, Hifumi yang periode yang biasa tuh kan bisa tuh di ngutang. Jadi kalau dasi Nagisa ini bukan 10 kos tapi 12 kos ya, 12 kos ya, sekitar 12 kos atau enggak 13 kos, tergantung muridnya aja ada berapa. Kayaknya sih satu murid 13 kos kayaknya. 13 itu sisanya itu buat satu murid yang kena efek Nagisa Summer. Aduh, suara gue serak bentar. Normalnya itu hancurkan, robek, kribo. Setiap 35 detik dia ngurangin resistensi ke damage critical sebesar 38,2 selama per persen kekuatan serangan. Jadi ini ngurangin defense, ngurangin defense lawan gitu. Tank kasih di buff iya, kayak ya di buff pasifnya itu dia keseimbangan kerja pantai, meningkatkan tingkat kerusakan kritikal sebesar 26%. Sebenarnya itu Lazy Lady meningkatkan tingkat kerusakan kritikal sekutu sebesar 17,3%. Nah gitu, ini cocok buat dibawa ke raidable. Kalau gue kasih tau, nah gitu ini cocok buat raidable kayak si Chiset, Gauzet, Shiro and Kuro. Udah. Kalau si Mika ini paling ya ke raidable, tapi Gebur ini paling jelek. B. Ya gitu aja bahasan. Paling buildnya Nagisa tuh buildnya Nagisa itu paling Nagisa Summer buildnya paling X
next. Next to pasif normal. Oh iya, kalau gua ada salah kata mohon dimaafkan tuh. Gua record setengah jam. Nama basa-basi. Gua Vin, kalau ada salah kata pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum.